Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Jurina Rahab dengan nomor NIM 0305202051. Kali ini saya akan membahas tentang kalimat. Mungkin di dalam pikiran ataupun telinga kawan-kawan sekalian sudah terpancar apa itu arti kalimat. Karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan kalimat. Tanpa adanya kalimat, mungkin apa yang kita bicarakan itu tidak akan membentuk atau tidak akan menjadi lebih sempurna tanpa adanya kalimat. Nah, untuk tidak membuang waktu kawan sekalian, marilah kita menyimak apa arti dari sebuah kalimat tersebut. Kalimat adalah kumpulan kata yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat. Kalimat pun dapat berbentuk dari suatu klausa maupun beberapa klausa. Dalam wujud lisan, kalimat diiringi oleh alunan titi nada, disela oleh jedah, diakhiri oleh intonasi, selesai dan diikuti oleh kesenyapan yang memustahilkan adanya perpaduan atau amilasi bunyi. Sedangkan dalam wujud tulisan huruf Latin, kalimat ditandai dengan adanya berbagai tanda baca. Nah, mungkin kawan-kawan semua sudah mengerti bukan apa itu arti kalimat, tetapi bukan sampai situ saja. Masih ada lagi pengertian kalimat menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Susilo. Susilo mengungkapkan 5 ciri kalimat, yaitu bermakna, bersistem urutan fase, bisa berdiri sendiri dalam hubungannya dengan suatu kalimat yang lain, memiliki jedah, berhenti dengan berakhirnya sebuah intonasi. Dan yang kedua, menurut Sulistiwati, dia mengungkapkan bahwa kalimat adalah bagian terkecil ujaran teks yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan. Dan yang ketiga, menurut Krilaksana. Menurut Krilaksana, dia mengungkapkan bahwa kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual maupun potensial terdiri dari klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan suatu proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa yang membentuk satuan bebas. Jawaban minimal seruan, salam, dan terdiri dari klausa bebas yang menjadi bagian kognitif percakapan suatu proposisi yang merupakan gabungan klausa atau merupakan satu klausa. Yang keempat, menurut Arifin dan Tasai, dia mengungkapkan bahwa kalimat itu merupakan satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan ataupun tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Sekurang-kurangnya kalimat dalam ragam resmi, baik lisan dan tulisan, harus memiliki subjek dan predikat. Menurut Krafts tersendiri, dia mengungkapkan bahwa kalimat itu sebagai satu bagian dari ujaran yang didahului dan diikuti oleh kesenyapan, sedangkan intonasinya menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap. Dan menurut Alwi DKK menyatakan bahwa dalam wujud tulisan, kalimat diucapkan dalam suara naik turun dan keras lembut di sela jeda, dan diakhiri intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan baik asimilasi, bunyi maupun proses fonologis lainnya. Menurut Slamet Muljana, kalimat itu adalah sebagai keseluruhan pemakaian kata yang berlagu disusun menurut sistem bahasa yang bersangkutan. Mungkin yang dipakai hanya satu kata atau mungkin lebih dari satu kata. Dan yang terakhir, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI, dia mengungkapkan bahwa kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan perasaan, perkataan, satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final, dan secara aktual mempunyai potensi tersendiri atau klausa. Kalimat dasar bukanlah nama jenis kalimat, melainkan acuan atau pattern untuk membuat berbagai tipe
Kalimat dasar terdiri atas beberapa struktur kalimat yang dibentuk dengan 5 unsur kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Sejalan dengan batasan bahwa struktur kalimat minimal subjek predikat, sedangkan objek pelengkap keterangan merupakan tambahan yang berfungsi untuk melengkapi dan memperjelas arti kalimat, menurut kehadiran 3 pendamping agar konstruksinya menjadi gramatikal. Pendamping yang dimaksud adalah subjek atau di sebelah kiri objek dan pelengkap di sebelah kanan. Seperti contohnya, mahasiswa mengirim jaksa agung ayam betina. Yuni membelikan adiknya sepeda mini yang bagus. Yang kelima atau yang terakhir, kalimat dasar tipe subjek, predikat, objek, keterangan. Ada 3 pendamping yang diperlukan oleh predikat kalimat bertipe subjek, predikat, objek, keterangan, yaitu subjek di sebelah kiri objek dan keterangan di sebelah kanan. Seperti contohnya, mereka memerlukan saya dengan sopan. Melani memasukkan bungkusan itu ke dalam mobil. Dan yang terakhir contohnya yaitu Profesor Harun Al-Rashid sedang memberikan kuliah di Fakultas Hukum. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis kalimat. Kalimat dapat dibedakan menjadi yang pertama, berdasarkan jumlah klausanya. Berdasarkan jumlah klausanya, pembentuknya menurut jumlah klausa pembentukannya, kalimat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalimat majemuk tersendiri dapat lagi dibagi menjadi 2, yaitu kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Yang kedua, jenis kalimat menurut fungsinya. Kalimat dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu kalimat berita atau deklaratif. Yang kedua, kalimat tanya atau interrogatif. Yang ketiga, kalimat pemerintah atau imuratif. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah kalimat seru atau ekslamatif. Syarat-syarat kalimat yaitu mempunyai subjek, mempunyai predikat yang jelas, tidak menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia, yang baik dan benar, dapat diterima oleh logika atau bahasanya itu logis, tepat sasaran dan tidak bertele-tele. Informasi yang ingin disampaikan tidak mengandung makna ganda, memenuhi aturan ejaan yang berlaku, adanya penekanan ide pokok. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan.